Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai prosedur transportasi dan distribusi ikan hidup. Nah, sebagaimana kita ketahui, pengangkutan ikan hidup itu merupakan salah satu mata rantai dalam usaha perikanan. Nah, jadi di sini pengangkutan ikan hidup itu harus sampai kepada konsumen dalam keadaan baik dan segar. Nah, harga jual ikan itu selain ditentukan oleh ukuran ikan, juga ditentukan oleh kesegaran ikan itu sendiri. Nah, karena itu jika dalam pengangkutan ini terjadi kegagalan, maka akan menyebabkan kerugian pada usaha perikanan tersebut. Nah, karena itu kita harus mempunyai tujuan dalam pengangkutan ini. Nah, pada prinsipnya, tujuan pengangkutan atau distribusikan itu yang pertama, mempertahankan kehidupan ikan selama pengangkutan sehingga sampai ke tujuan dengan baik dan segar. Kemudian, jika pengangkutan jarak dekat, itu tidak ada perlakuan khusus. Nah, sedangkan pengangkutan jarak jauh itu memerlukan waktu yang lama dan sangat diperlukan perlakuan khusus, seperti pemingsanan ikan duluan atau pendinginan. Selanjutnya, metode transportasi ikan hidup itu secara garis besar ada dua. Yang pertama, transportasi atau pengangkutan dengan sistem basah itu memakai media air. Kemudian sistem pengangkutan yang kedua yaitu sistem kering tanpa memakai media air. Kita lihat yang pertama, pengangkutan sistem basah itu dilakukan dalam wadah terbuka atau tertutup dan terus-menerus diberikan aerasi. Arti tertutup ini udara luar masih bisa masuk ke dalam wadah tersebut. Kemudian waktu pengangkutan tidak lama, artinya jaraknya juga tidak terlalu jauh. Selanjutnya, berat ikan yang aman diangkat dalam sistem ini tergantung dari efisiensi sistem aerasi. Artinya, apakah pemberian aerasi itu efisien atau tidak. Kemudian lama pengangkutan. Kemudian suhu air, ukuran serta jenis spesies ikan. Nah, ini pengangkutan yang secara terbuka. Hal inilah yang harus diperhatikan. Nah, kita lihat pengangkutan sistem tertutup adalah mempergunakan wadah yang tertutup. Artinya tidak ada udara luar yang masuk ke dalam wadah tersebut. Nah, dia disuplai dengan oksigen secara terbatas. Kemudian wadah dapat berupa kantong plastik atau kemasan lain yang tertutup. Jadi seperti ini tampilannya, dan di dalam sini ikan diberikan oksigen. Nah, ini sebagian adalah air, 1/3 air yang diisi ikan, kemudian 2/3-nya adalah udara. Selanjutnya pengangkutan sistem kering. Dalam pengangkutan sistem kering ini, media angkut yang digunakan adalah bukan air. Kemudian ikan harus dikondisikan dalam keadaan aktivitas biologis rendah. Artinya proses metabolismenya tidak terlalu cepat dan ikan dalam keadaan pernafasan tidak terlalu membutuhkan oksigen yang tinggi. Nah, cara ini sangat efektif meskipun resiko mortalitasnya cukup besar. Jadi cara ini efektif biasanya untuk pengangkutan yang jarak jauh, misalnya dengan memakai pesawat. Kemudian untuk menurunkan aktivitas biologis ikan, maka dilakukanlah pemingsanan ikan. Nah, bagaimana cara pemingsanan ikan? Bisa dilakukan dengan memberikan suhu yang rendah, bisa juga dengan menggunakan bahan metabolik atau anestetik seperti bius, dan bisa juga dengan arus listrik atau kejut listrik, cara pemingsanannya. Pengangkutan sistem kering ini sering juga disebut dengan pengangkutan semi basah.
Nah, langkah-langkah atau transportasi ikan secara tertutup. Yang pertama, kita menyiapkan alat dan bahan untuk packing. Yang kedua, sebelum dilakukan packing, benih dipuasakan selama 1 malam. Walaupun benih atau ikan konsumsi dipuasakan dulu. Kemudian, plastik packing dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Langkah selanjutnya, kantong plastik diisi dengan sepertiga bagian, diisi dengan air. Jadi, satu kantong plastik itu yang diisi air hanya sepertiga bagian saja. Setelah itu, masukkan benih ikan atau ikan konsumsi ke dalam kantong packing yang telah diisi air tadi. Nah, pastikan bahwa di dalam kantong packing ada rongga udara. Nah, artinya di dalam kantong packing itu ada ruang udara untuk persediaan udara pernapasan ikan. Nah, bagaimana caranya? Dengan memasukkan oksigen sebanyak 2/3 bagian dari isi dari kantong plastik tersebut. Nah, selanjutnya lilit kantong packing sampai membentuk simpul. Setelah itu, ikat dengan karet gelang dengan kuat. Nah, cara langkah-langkah packing seperti ini bisa dilihat pada video pembelajaran selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengangkutan ikan basah ada 2. Yang pertama, kualitas air. Yang kedua, oksigen terlarut. Nah, kualitas air itu sangat dipengaruhi oleh amonia, oleh kepadatan ikan yang ada di dalam kantong itu, kemudian oleh aktivitas ikan. Nah, sedangkan oksigen terlarut itu dipengaruhi oleh suhu, oleh pH, dan oleh CO2 yang ada di dalam air tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas pengangkutan sistem kering atau semi basah. Jangan lupa nantikan video selanjutnya. Baik, sampai di sini saja pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.